Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MC Iban Madeskar dengan NIM 2001046011. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang teori pertukaran sosial, mata kuliah teori sosial, yaitu salah satu matkul dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Apa sih teori pertukaran sosial itu? Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling memengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia tersebut. Terhadap satu, keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang diberikan dari hubungan itu. Yang kedua, jenis hubungan yang dilakukan. Dan yang ketiga, kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik kepada orang lain. Selanjutnya, ini merupakan penjelasan dari Thibaut dan Kelly. Menurut Thibaut dan Kelly, konsep pertukaran sosial sebagai berikut. Setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Ada 4 pokok dari teori ini, yaitu yang pertama ganjaran, biaya, hasil atau laba, dan yang terakhir tingkat perbandingan. Dari 4 tersebut, apa sih ganjaran itu, dan apa sih biaya, dan apa hasil atau laba, dan apa itu tingkat perbandingan? Yang pertama, ganjaran. Setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh secara seseorang dari suatu hubungan. Jadi setiap ada pertukaran sosial, ada hubungan antara kelompok atau individu dengan individu atau kelompok yang lain, itu memiliki suatu keuntungan. Dalam itu yaitu satu hal yang positif. Yang kedua adalah biaya. Adalah akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya merupakan keterbalikan daripada ganjaran, di mana ganjaran tadi itu menjelaskan tentang bagaimana keuntungan, bagaimana sifat negatif yang didapatkan dari proses pertukaran sosial. Sedangkan biaya ini adalah sesuatu hal negatif yang diperoleh dari suatu pertukaran sosial. Yang ketiga adalah hasil atau laba. Hasil ini adalah ganjaran dikurangi laba. Jadi setelah kita mengetahui hasil dari ganjaran atau laba itu nanti dikurangi, dan hasilnya itu nanti akan kita ketahui untuk pembelajaran pertukaran sosial yang akan kita lakukan setelahnya ini. Yang keempat itu tingkat perbandingan, menunjukkan ukuran standar yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang, yaitu kita memiliki suatu gambaran ukuran bahwa ketika kita akan pertukaran sosial terhadap individu atau kelompok yang lain, itu kita memiliki perkiraan, memiliki ukuran, tata ukuran yang seperti apakah kita nanti akan bertukar sosial kepada individu atau kelompok yang lain. Ini seperti itu. Selanjutnya yaitu pertukaran sosial menurut Peter M. Blau. Tidak semua perilaku manusia dibimbing oleh pertukaran sosial, tetapi dia berpendapat kebanyakan memang demikian. Social exchange yang dimaksudkan dalam teori Blau adalah terbatas pada tindakan yang tergantung pada reaksi-reaksi penghargaan dari orang lain dan berhenti apabila reaksi-reaksi yang diharapkan itu tidak kunjung muncul. Selanjutnya, asumsi dasar teori pertukaran sosial. Asumsi dasar teori ini berasal dari sifat dasar manusia dan sifat dasar hubungan. Asumsi yang dibuat oleh teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar manusia adalah sebagai berikut. 1. Manusia mencapai kebahagiaan dan menghindari hukuman. Demikian bahwa manusia mencari penghargaan dan menghindari hubungan sesuai dengan konseptualisasi dari pengurangan dorongan. Hal ini
menurut Roloff pada tahun 1981. Pendekatan ini berpendapat bahwa perilaku orang dimotivasi oleh suatu mekanisme dorongan internal. Ketika orang merasakan dorongan ini, mereka termotivasi untuk menguranginya, dan proses pelaksanaannya merupakan hal yang menyenangkan. Yang kedua, manusia adalah makhluk rasional. Bahwa manusia adalah makhluk rasional merupakan asumsi yang penting bagi teori pertukaran sosial. Selanjutnya, yang ketiga itu standar yang digunakan manusia. Standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring berjalannya waktu dan dari satu orang ke orang lainnya. Asumsi ketiga ini menunjukkan bahwa teori ini harus mempertimbangkan adanya keanekaragaman. Tak ada satu standar yang dapat digunakan pada semua orang untuk membentuk apa pengorbanan dan penghargaan itu. Asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar dari suatu hubungan. Hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Dalam suatu hubungan, ketika seorang partisipan mengambil satu tindakan, baik partisipan yang satu maupun hubungan mereka dengan keseluruhan akan terkena akibat. Kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Pentingnya waktu dan perubahan dalam kehidupan suatu hubungan, secara khusus waktu mempengaruhi pertukaran karena pengalaman-pengalaman masa lalu, menuntut penilaian mengenai penghargaan dan pengorbanan, dan penilaian ini mempengaruhi pertukaran. Lanjut, penerapan pertukaran sosial. Ini contohnya, jadi di suatu daerah ada dua buah kampung. Kita sebut saja kampung A dan kampung B. Pada suatu hari kampung A mengundang kampung B untuk melakukan kerja bakti atau gotong royong ke kampung A. Dengan senang hati kampung B menerima tawaran tersebut dan mengunjungi kampung A untuk melakukan gotong royong, meskipun sebenarnya kampung B memiliki kesibukan sendiri di kampungnya. Namun mereka rela mengeluarkan waktu mereka untuk menunda kesibukannya yang mereka miliki untuk menerima ajakan dari kampung A. Karena kampung B merasa menghargai ajakan dari kampung A. Dalam hal ini, kampung B sudah melakukan suatu pengorbanan terhadap kampung A. Dan di suatu hari, kampung B pun ingin mengajak dan kampung A untuk melakukan kerja bakti. Namun, sebaliknya yang terjadi, kampung A malah mengabaikan ajakan kampung B untuk melakukan kerja bakti tersebut hanya karena alasan kampung A memiliki kesibukan di kampungnya. Maka dalam hal ini belum terjadi suatu proses pertukaran sosial karena kampung A belum bisa memberikan suatu reward atau penghargaan kepada kampung B sebagaimana apa yang telah dilakukan kampung B terhadap kampung A. Tetapi apabila kampung A menerima ajakan dari kampung B dan melakukan apa yang telah dilakukan kampung B, maka dalam hal ini telah terjadi suatu proses pertukaran karena tidak ada pihak yang merasa berat sebelah, baik itu dari kampung A maupun dari kampung B. Kelebihan kekurangan teori pertukaran sosial. Kelebihan akan menimbulkan suatu keadilan dalam masyarakat. Takkan ada yang merasa berat sebelah jika teori diterapkan, karena teori ini membahas tentang bagaimana suatu hubungan sosial masyarakat bisa menyeimbangkan antara pengorbanan dan keuntungan yang didapatkan dari pihak lain. Di samping itu juga kita menerapkan teori ini, maka hubungan dalam suatu masyarakat sosial ataupun individu akan tetap terjaga dan tidak akan ada yang merasa dirugikan. Kekurangannya, apabila seseorang menerapkan teori ini, maka dikala seseorang tersebut memberikan atau melakukan sesuatu kepada orang lain, maka penerima tersebut akan merasa risih menerima pemberian atau juga yang jasa yang telah dilakukan untuknya, karena merasa apa yang telah dilakukan atau dilakukan harus membalas dengan apa yang demikian pula. Sedangkan belum tentu si penerima mampu membalas apa yang telah dilakukan padanya. Samping itu juga teori ini bisa saja membuat kita menjadi orang yang tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu untuk seseorang karena terbiasa mengharapkan balasan apa yang telah dilakukan terhadap orang lain. Itu.
Kesimpulannya, asumsi dasar teori pertukaran sosial adalah hubungan memiliki sifat saling ketergantungan dan kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Teori pertukaran sosial ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Seseorang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya dan saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga muncul 4 konsep pokok dalam teori ini, yaitu ganjaran, biaya, laba atau hasil, dan tingkatan perbandingan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga teori ini dapat kita terapkan di masyarakat, terutama dalam individu kita sendiri. Diambil positifnya, jangan diambil negatifnya. Jadi bukan hanya sekedar PPT saya buat ataupun omongan yang saya ucapkan, tapi juga menjadikan presentasi saya ini menjadi yang berguna. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.